Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngomongin Indonesia kita ya. Ini ada kasus, ya bukan hanya Indonesia gelap ya. Ditolak ya, istilah Indonesia gelap itu oleh Luhut ya. Oleh siapa namanya? Luhut. Muka lu yang gelap. Kasar. Indonesia terang. Terus juga Menteri Sekretaris Negara siapa? Satrio siapa itu? Indonesia, siapa bilang Indonesia gelap? Indonesia bangkit. Nah, kata PBNU, ketua PBNU siapa? Yahya Stakuf. Yahya Stakuf muda ini jangan lupa dia jadi juru bicara Presiden Gus Dur ya. Mengumumkan dekret pembubaran parlemen. Itu Yahya Stakuf. Gara-gara dekret yang ditolak oleh ABRI dan partai politik, akhirnya Gus Dur disidang, dicopot jabatannya ya. Itu yang mengeluarkan dekret itu Yahya Stakuf, juru bicara. Berarti dia setuju dengan isi dekret itu, ya maklum. Dan dia juga Yahya Stakuf ini yang bicara di Asosiasi Yahudi Amerika ya. Keren dia, diundang Yahudi Israel, Yahudi lah datang dia. Kapan lagi ya nggak dapat privilege. Dan dia juga nolak Indonesia gelap. Ya orang-orang itu orang-orang yang udah established seperti Yahya Stakuf, ekonomi udah mapan, terus sekretaris kabinet siapa itu, dan Luhut. Tentu saja posisinya orang yang sudah mapan, cara melihat masa depan beda dengan mahasiswa yang dia merasa masa depannya gelap ya di Indonesia itu. Indonesia gelap karena dia salah urus ya. Salah pemimpin-pemimpin yang korup ya, yang membangun dinasti politik, nepotisme ya kan, dan korup rejimnya. Zaman Jokowi kan korup. Menurut Bismillahirrahmanirrahim. Tempe orek sama kacang panjang sama telur dicabein, beli di warteg. Kasusnya yang baru kemarin ditangkap Kejaksaan Agung tuh Direktur Pertamina tuh sama teman-temannya sejak 2008 sampai 2023. 2018 apa 2018 kalau nggak salah. Masih zaman rejim Jokowi itu nggak ketahuan, didiemin juga sama rejim Jokowi kan sampai 2023. Korupsinya dan merugikan negara kata Kejaksaan Agung 193,7 triliun. Coba itu. Rakyat susah, maling, diam-diam mengambil uang rakyat. Terus dulu ada pejabat tuh, kata Faisal Basri almarhum, ekspor nikel ilegal 5,2 juta ton ke Cina. Ketahuan diselidiki sama itu, sama siapa ya, dia diminta bantuan sama KPK. Faisal Basri menemukan itu. Yang terlibat siapa coba? Saya nggak mau sebut nama ya, tapi orang yang paling dekat dengan kekuasaan, yang sekarang masih aktif ya, jadi pejabat. Dua-duanya. Satu kepala daerah, satu
di pemerintahan Prabowo. Itu kata Faisal Basri, mereka terlibat tuh ekspor nikel ilegal 5,2 juta ton. Itu yang bikin Indonesia gelap tuh kelakuan-kelakuan kayak gitu tuh. Jadi catatan di dalam Indonesia ekspornya nol, tapi di mana di data perdagangan dunia di Cina ada data 5,2 juta ton nikel dari Indonesia. Padahal Indonesia saat itu melarang ekspor nikel. Berarti ekspor nikel ilegal ya. Nggak mungkin ilegal kalau nggak ada persetujuan dari orang penting di pusat, ya, pusat rejim, ya kan. Apalagi di Jokowi itu tahun 2019 itu kasus korupsi ada ada berapa? 271 menurut siapa? Menurut ICW. ICW itu Indonesia Corruption Watch, ya. Tapi 4 tahun kemudian data yang dikeluarkan oleh ICW juga tahun 2023 akhir Desember itu korupsinya meningkat 300 kali lipat di zaman Jokowi. Menjadi 791 dari 271, itu 3 kali lipat. Kok bisa? Siapa yang menikmati korupsi itu? Ya kekuasaan lah, bareng dengan pengusaha itu. Baru ditangkap ya di zaman Prabowo, tapi kita nggak tahu di hukum berapa nanti koruptor-koruptor, termasuk Muiz itu, sampai merugikan negara 300 triliun, di penjara, divonis 6,5 tahun, sekarang ditambah jadi 20 tahun. Harusnya dihukum mati. 20 tahun mah enak bener. Ya begitulah. Jadi 5 tahun ke depan kayaknya nggak ada harapan di Indonesia. Indonesia makin gelap. Kenapa? Karena Prabowo meneruskan melakukan proteksi politik terhadap rejim Jokowi. Yang orang-orangnya banyak melakukan keliruan. Ada 17 menteri, ya, yang ada di kabinet Prabowo, menteri-menteri zaman Jokowi. Coba orang kayak saya ini bisa apa? Gak bisa apa-apa, kecuali jualan bubur ayam. Ya Indonesia terang, Indonesia nggak gelap buat orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, yang mendapatkan apa yang dia bisa dapetin. Kalau orang-orang yang jauh dari kekuasaan, mahasiswa yang nggak dapat apa-apa, ya mereka ngelus dada. Ini bagaimana sih pemimpin-pemimpin ini bikin undang-undang yang nguntungin mereka sendiri sama teman-temannya para pengusaha. Kurang pedes, nggak ada kuahnya lagi. Mau kemana lah saya? Kemana? Nenek? Di mana? Curug. Jauh amat. Dah. Siapapun presidennya, akhirnya rakyat harus menolong dirinya sendiri.
Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jualan bubur. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh
6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.